Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun akan mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap kita merayakan perayaan Ekaristi, terutama sebelum kita ini menerima tubuh Kristus, kita selalu menjawab, "Ya Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang padaku, tetapi bersabdalah saja, maka akan sembuh." Dan di dalam bacaan Injil hari ini kita tahu bahwa kata-kata tersebut merupakan perkataan dari tentara atau perwira Kapernaum. Pertanyaan tentu mengapa gereja Katolik ini memilih perkataan dari perwira Kapernaum untuk menjadi doa dalam perayaan Ekaristi. Tentu bapak-bapak gereja memilih perkataan dari perwira Kapernaum ini ingin mengundang kita umat Katolik supaya kita pun mau belajar dari teladan perwira Kapernaum ini. Hal apa yang bisa kita teladankan dari perwira Kapernaum? Yaitu yang pertama adalah kerendahan hati dan juga iman yang teguh, iman yang kokoh terhadap Tuhan. Mengapa rendah hati? Karena perwira Kapernaum ini sekalipun ia seorang perwira, ia punya banyak bawahan dan prajurit, tapi ia tetap merasa kecil di hadapan Yesus. Ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Sama seperti kita semua, saya dan Anda semua pun tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Jika kita diundang ke dalam perayaan Ekaristi ini dan boleh menerima tubuh Kristus, itu semua karena kemurahan hati Tuhan semata. Dan yang kedua tentu iman dari perwira Kapernaum ini. Iman yang membuat dia percaya bahwa hanya dengan kata-kata Yesus hambanya itu sudah sembuh. Jadi undangannya pada kita pun kita diajak untuk semakin beriman seperti perwira Kapernaum ini. Iman yang tentu didasari oleh pengetahuan bahwa Yesus itu adalah Allah yang penyayang dan maha pengampun. Jadi kita beriman dan percaya kepada Yesus karena kita punya dasar bahwa Yesus adalah Allah yang begitu pengasih dan Dia maha pengampun. Jadi semoga setiap kali kita mengatakan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya," kita mau mengatakannya dengan penuh iman, sehingga Yesus sungguh-sungguh boleh hadir dalam hidup kita. Sungguh jika perwira Kapernaum ini yang hanya manusia biasa yang masih punya dosa bisa mengasihi hambanya, hamba pada waktu itu tidak ada harganya, hamba itu sama seperti barang pada zaman itu, terlebih Tuhan kita yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Apabila kita anak-anaknya sungguh berkenan di hadapan Tuhan,
kita hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan, Tuhan pasti memulihkan hidup kita dan menjadikan kita anak-anaknya yang berkemenangan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.